Kalau Ganjar nggak berani dengan PDIP-nya menyatakan seperti itu, saya yakin mungkin dia akan kalah dengan Prabowo asal Prabowo berani mengambil statement seperti itu, gitu. Karena kenapa? Kalau yang dari grup-grupnya Muslim radikal ya seperti PKS maupun yang kadrun-kadrun, nggak mungkin mereka akan merapat ke PDIP. Jadi itu buat Prabowo pasti diabaikan aja, udah gak ada problem begitu. Yang penting kita lakukan Pancasila, pasti mereka milih ini atau mereka mungkin golput begitu. Nggak mungkin mereka akan ke PDIP. Nah, tetapi Prabowo bisa menang kalau dia bisa menggerus suara PDIP yang dia menang waktu Jokowi dan Maruf Amin dan Jokowi waktu dengan JK, ya karena suara-suara non-muslimnya itu. Karena di PDIP kan banyak pasti suara-suara non-muslim. Oh, iya, Pak SK, silakan Pak SK. Silakan Pak SK. Ya, selamat malam Pak Paul, selamat malam Luar Pak. biasa, ini lakone teko iki. Oke, jadi gini, karena tema kita Prabowo, Anies sama Ganjar ya. Ya, memang sih kalau saya pribadi buat saya pribadi dari tiga ini bukanlah capres yang terbaik dari bangsa ini ya. Jadi itu membuktikan sistem perpolitikan dan kepartaian di Indonesia ini jauh lah dari predikat baik ya. Jadi masih banyak pekerjaan yang mesti dibereskan. Nah, kalau saya tahu ini memang seperti yang sosok Ahok yang tadi sudah dikatakan agak berbeda ya. Terus mungkin juga kalau buat saya model sosok Koni siapa? Rahangkudini itu selain wawasan luas, berani melawan arus sosok-sosok seperti ini. Mungkin kalau dari PDIP orang muda ya wawasan cukup lumayan, Budiman Sujatmiko ya. Atau mungkin juga kalau manajemen Jonan, cuman sayang kan kalau di sini kebanyakan elektabilitas ya, mereka nggak bisa tampil. Sebenarnya kalau menurut saya itu berani melawan arus, berani melawan atasan sekalipun kalau merasa nggak benar. Saat Jonan di kereta api cepat dia lihat nggak setuju dengan kereta api cepat di Bandung, dia berani lawan untuk nggak cepat-cepat tanda tangan walaupun di bawah Jokowi. Nah, mungkin itu ya, mungkin masih banyak lagi ya yang belum tampil, tapi sayang nggak sistem perpolitikan kita ini akhirnya cuman mengerucut sekarang ketiga nama ini. Oke, katakan ketiga nama ini, kalau dari ketiga nama ini prediksi saya pasti kalau memang tampil ya, kecuali Anies di hasil akhir ya tadi ditinggalkan mungkin Demokrat atau ditinggalkan oleh Nasdem. Kalau PKS mungkin ya pasti akan jagoannya itu gagal atau juga kena masalah hukum. Kalau KPK berani, Mahfud MD berani, Jokowi berani bertindak, itu udah jelas-jelas korupsi. APBD itu mungkin 400 sampai 500 miliar triliun di DKI selama dia memimpin 5 tahun, nggak kelihatan hasilnya ya, paling kepake mungkin jangan-jangan cuma 50 triliun sampai 100 triliun, sisanya itu nggak tahu bagi-bagi kemana. Jadi mestinya kalau bisa itu udah kena itu. Nah, kalau KPK-nya mungkin model kayak Alvin Lim, Ahok, ya hajar itu pasti habis, itu udah kena. Nah, oke, kembali ke tiga Pak Ferdinand. Kalau tiga ya pasti itu 2 putaran, nggak mungkin 1 putaran, nggak mungkin hampir mustahil lah untuk menang 1 putaran, 1 kandidat bisa 50% lebih. Nah, jadi kalau 3 putaran berarti kan skenarionya adalah katakan dulu Ganjar dengan Anies lah ya. Misalnya Prabowo misalnya kalah ya, nggak masuk babak kedua. Ganjar dengan Anies, saya rasa sih Anies pasti kalah karena ya mungkin saya rasa paling banter 10-35% ya, karena dia kan paling pemilih yang paling potensial ya dari PKS lah ya, dari Islam radikal ya, saya rasa 10% ditambah partai yang lain nyusul ya paling 35%.
ya. Nah, mungkin itu akan dimenangkan Ganjar dengan telak, ya. Nah, kecuali mungkin Anies di sisa akhir dia gandeng grupnya Prabowo, begitu ya. Jadi nanti tergantung. Nah, tapi kelihatannya kalah. Terus kedua, kalau Ganjar dengan atau Prabowo dengan Anies. Nah, kalau Prabowo dengan Anies, saya yakin juga Anies kalah. Artinya ya udah pasti kalah karena PDIP grupnya Ganjar nggak mungkin akan milih Anies. Halo. Lanjut. Lanjut. Ini punya Pak Teddy nih. Nggak mungkin milih grupnya PDIP, grupnya Ganjar milih Anies, begitu ya. Nah, tapi kalau tadi si Ganjar dengan Anies, mungkin kemungkinan besar grupnya Prabowo milih Anies. Sebagian mungkin ada juga di ke Ganjar, begitu. Nah, itu mungkin akan lebih menarik, begitu ya. Nah, tapi saya rasa apapun skenarionya Anies pasti kalah, gitu. Nggak mungkin dia menang. Nah, kecuali dia bermain cantik ya. Kalau dia menang di putaran si Prabowo kalah, mungkin ya itu kesempatannya bisa seperti zamannya Jokowi Maruf Amin dengan Prabowo dan Anies dengan Sandi, begitu ya. Jadi menangnya tipis karena grupnya Prabowo mungkin sebagian akan pindah ke grupnya si Anies. Nah, tapi kalau Anies ini kalah, katakan yang menang si Prabowo dan Ganjar putaran kedua. Nah, ini akan menarik, akan imbang. Nah, siapa yang bisa menang ini? Nah, ini kesempatannya mungkin masih 50-50, tergantung nanti cawapresnya, tergantung pergerakan-pergerakan apa saja yang terjadi nanti ke depan, ya, seperti itu. Nah, tapi yang saya mau katakan, yang menarik adalah dari pemilu-pemilu sebelumnya 2019-2014 untuk di wilayah Jawa Timur kan katakan pemilu ini sekarang berapa ya Pak Ferdinand? 195 juta ya suaranya kalau nggak salah. Iya, sekitar segitu, betul. Nah, kalau yang tahun 2019 kan sekitar 154 juta. Nah, suara belajar dari 2019 di Jawa Timur dengan Jokowi Maruf Amin, itu suara di Jawa Timur itu sekitar waktu itu 24,6 suara. Nah, Maruf Amin dengan Jokowi menang telak itu. Prabowo cuma 8,4 juta suara dengan si Sandi. Jokowi dengan Maruf Amin 16,2 suara. Berarti menang hampir 2 kali lipat ya, begitu. 2 kali lipat. Jadi Prabowo berarti 24 juta tuh kurang lebih 30% lebih lah gitu ya. Kalau 16 juta berarti hampir berapa itu? 70 sampai 75% begitu si siapa? Jokowi menang. Itu di wilayah Jawa Timur di mana banyak NU-nya ya, banyak pemilih NU yang mungkin banyak selain milih Jokowi, milih Maruf Amin juga, selain kandang banteng di situ juga ya, banyak di Jawa Timur dengan NU-nya. Nah, di Jawa Tengah sih otomatis itu menang telak. Si Jokowi dengan ini ya, dengan si siapa? Maruf Amin. Itu kalau nggak salah 4 juta. 4 juta lawan berapa itu kalau nggak salah Prabowo cuma 4 juta sedangkan 17 jutanya 16.800.000 itu Jokowi Maruf Amin begitu. Jadi menang telak itu ya. Jadi berarti dari 21,7 juta suara itu hanya dapat 4,9 juta Prabowo. Berarti kurang lebih cuma dapat 25% ya, kira-kira nggak sampai 25%, bahkan mungkin 24%. Ya, 24% berarti sisanya 76% dimenangkan oleh si Jokowi ya, karena itu kandang banteng. Nah, tapi di Jawa Barat 2 kali 2014 2019 itu menang Prabowo ya, masih menang ya. Mungkin menang 5 juta suara lah kira-kira. Saya nggak tahu. Tapi menang di situ. Nah, jadi itu kan 50% potensi suaranya di Jawa. Nah, terus lagi masalah suara non-Muslim. Ya. Suara non-Muslim mungkin pada saat itu kalau dari 154 juta, itu minimal 20 jutaan suara orang-orang non-Muslim punya potensi. Itu yang mungkin suara penyumbang
penentu kemenangan dari berapa selisih ya waktu itu, cuman berapa 5 juta suara ya kalau nggak salah, kemenangan Jokowi atas Prabowo. Itu 20 juta, berarti banyak itu sumbangsi dari PDIP, rata-rata kebanyakan non-Muslim. Nggak mungkin waktu itu non-Muslim banyak memilih Prabowo, karena dulu kan banyak masalah politik identitas yang tidak bisa diterima oleh non-Muslim. Nah, jadi penentunya itu ya. Nah, kalau kita lihat berarti capres yang harus dipilih dan statement-statement ke depan yang harus diatur oleh Prabowo dan Ganjar, ya siapapun kita pikir menang, asal dia berani ya menyatakan mau melakukan dengan murni, dengan konsekuen, dengan disiplin yang sebaik-baiknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada lagi perlakuan-perlakuan diskriminasi, akan melakukan keadilan, melakukan hukum, berikan statement, pernyataan politik, janji politik pada saat sebelum mereka jadi capres dengan tegas supaya seluruh rakyat Indonesia mendengar. Ya, janjinya seperti itu, akan memperbaiki seperti itu, hukum juga akan mulai ditegakkan lagi seperti apa. Ya minimal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, SKB 2 Menteri saya akan cabut. Nah, saya yakin orang-orang yang seperti itu, orang-orang NU ya yang di Jawa yang suaranya besar juga, yang 50% itu, dan yang non-Muslim itu pasti akan senang memilih presiden yang tegas modelnya seperti itu, begitu. Nah, jadi kalau ada statement seperti itu, saya rasa itulah yang menentukan siapa yang berani tegas untuk melakukan hal itu, Ganjar atau Prabowo. Kalau Ganjar nggak berani dengan PDIP-nya menyatakan seperti itu, saya yakin mungkin dia akan kalah dengan Prabowo asal Prabowo berani mengambil statement seperti itu, gitu. Karena kenapa? Kalau yang dari grup-grupnya Muslim radikal ya seperti PKS maupun yang kadrun-kadrun, nggak mungkin mereka akan merapat ke PDIP. Jadi itu buat Prabowo pasti diabaikan aja, udah nggak ada problem begitu. Yang penting kita lakukan Pancasila, pasti mereka milih ini atau mereka mungkin golput begitu. Nggak mungkin mereka akan ke PDIP. Nah, tetapi Prabowo bisa menang kalau dia bisa menggerus suara PDIP yang dia menang waktu Jokowi dan Maruf Amin dan Jokowi waktu dengan JK. Ya karena suara-suara non-muslimnya itu, karena di PDIP kan banyak pasti suara-suara non-muslim. Ya, dia bisa dapat 20% itu, saya rasa minimal 10-15% suara non-muslim ke sana. Itu bisa digerus, karena masalahnya kemarin si Ganjar, masalahnya ya mungkin salah ini ya. Salah ngomong. Salah ngomong gitu. Salah mikir kali. Salah mikir. Iya, jadi banyak hal-hal seperti itu akhirnya bisa melihat Ganjar ini sosok yang mungkin ya memang cukup bersih lah dibanding yang lain, tapi dia nggak berani tegas melawan arus. Artinya ya susah nanti, nggak berani lewat tekanan massa itu selalu kalah, nggak berani bersikap begitu, sikapnya abu-abu. Nah jadi kalau menurut saya mesti berani presiden siapapun antara Ganjar dan kalau Anies kita nggak mungkin lah harapkan ya. Kalaupun dia kasih statement begitu kita juga nggak akan percaya. Tapi kalau Prabowo dan Ganjar dia berani ngambil statement perlakuan diskriminasi, SKB 2 Menteri, ibadah itu hak ini segala macam ya, anggaran-anggaran agama mungkin akan ya oke lah, anggaran agama kita nggak ngomong untuk berkurang dulu. Nah tapi itu dia berani ngomong, itu saya yakin pasti dari pemilih yang di Jawa NU kebanyakan dan yang non Muslim akan dukung dia, dan itulah mungkin faktor kemenangan antara Ganjar dan si siapa dengan si Prabowo begitu ya. Nah, kalau berani statement seperti itu, saya yakin mereka rakyat kita juga akan senang punya presiden yang tegas seperti ini ya. Apapun latar belakangnya boleh. Kalau perlu ya gandeng. Kalau kayak Prabowo kesulitan, gandeng kita. Ya Galarua akan bikin narasinya ya bahwa Pak Prabowo ini benar-benar akan melakukan hal-hal seperti ini, nggak ada lagi perlakuan-perlakuan diskriminasi, sehingga kalau Pancasila dilakukan dengan murni dan konsekuen dengan disiplin yang benar, negara kita akan maju luar biasa. Ada terjadi persatuan Indonesia, semua komponen bangsa akan bersumbangsi. Kalau sekarang ada diskriminasi, kita juga yang non Muslim malas juga bersumbangsi buat negara, ya
Apalagi kalau pajaknya juga diperlakukan diskriminasi untuk hal-hal yang golongan-golongan tertentu, ya lama-lama juga males lah bayar pajak, ya. Udah kayak bayar jiji aja, jadinya lama-lama seperti itu. Nah, jadi kalau ada keadilan seperti itu, siapapun ada statement itu, saya yakin pasti menang. Nah, terus kedua mungkin ya perlu juga sosok kalau dari NU jangan lagi yang dari ulama ini, mungkin model-model yang kayak Yeni Wahid ya masih boleh begitu ya, lebih netral begitu kalau dari NU ya misalnya. Atau kalau dari pengusaha ya Erick Thohir mungkin berani juga ngelawan arusnya begitu ya, kecuali kalau yang tadi bisa dipakai. Ya, saya rasa itu statement saya. Kira-kira menurut Pak Ferdinand gimana? Terima kasih. Iya. Sekalian penutup, Bang Ferdinand. Sekalian penutup. Saya pikir analisanya yang disampaikan beliau ini ya masuk akal tetap. Tetapi kalau berharap akan ada yang berani berstatement seperti itu, jangan pernah berharap, Pak. Nggak akan ada yang berani sepanjang demokrasi kita masih seperti ini. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau sebagai statement closing statement dari saya, melihat bahwa pertarungan 2024 ini dari 3 nama Ganjar, Prabowo, Anies ini hanya akan diikuti oleh 2. Yang tarung ini nanti hanya Prabowo dan Ganjar. Anies ini hanya akan menjadi bagian dari salah satu kelompok ya. Ini pertarungannya saya lihat begitu, dan ini akan menjadi sangat keras di bawah. Makanya bagaimana kita sebagai anak-anak bangsa bisa menciptakan pemilu ini nanti jangan sampai terjadi keras benturan, karena kalau sampai ini akan terjadi benar-benar, betapa capeknya kita akan memperbaiki residu-residu kerusakan yang ada, dan ini akan semakin tajam perbedaan, semakin tajam konflik antara masyarakat kita ini ke depan. Saya berharap elit-elit politik kita, pemimpin-pemimpin partai ini memberikan statement-statement yang menyejukkan dan justru tidak menjadi bagian dari kompor yang memanasi situasi ini. Dari saya itu aja. Tapi saya meyakini Pilpres ini hanya akan diikuti oleh 2 pasangan saja nanti, ya Prabowo sama Ganjar. Saya melihatnya seperti itu. Kita lihat nanti ke depan seperti apa. Terima kasih Pak Paul sudah luar biasa. Luar biasa Bang Ferdinand Huta-Hayan. Demikian saudara-saudara, kita mendapat sedikit ya pencerahan, walaupun belum puas semuanya saya yakin, tetapi semua teriakan Anda ternyata kita masih satu arus satu nada dengan Bang Ferdinand Huta-Hayan, kecuali tadi kalau Bang Ferdinand bilang kalau demo itu bukan pekerjaan ya saudara ya, itu saya memang nggak setuju. Tapi hari ini kita lumayan ya. Oke, karena kita biasanya selesai jam 12, tapi Bang Ferdinand masalahnya ini di sana juga sudah jam 11 dan Bang Ferdinand mungkin ada beberapa kegiatan. Kalau mau meninggalkan room dulu, boleh Bang Ferdinand. Kita biasanya lanjut sampai jam 12, kadang-kadang sampai jam 4 pagi Bang. Nanti paling izin beberapa kita potong yang bagus-bagus. Ya, dan alap-alap YouTube kita biasanya langsung memviralkan itu sampai kalau di kita penontonnya paling 40.000, di tempat lain bisa tiba-tiba 200-300 ribu. Biasa itu Bang. Baik. Terima kasih Bang Paul, terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Salam sehat selalu, panjang umur, murah rezeki semua. Kita amin. KRI bersama-sama. Terima sukses kasih. Bang. Selamat malam, saya Jinle. Ferdinand Huta-Hayan, I am back. Luar biasa. Oke, thank you. God bless you Bang Ferdinand. Ini masih ada siapa tadi, Pak Indra sama Pak Samsung tadi ya.